kepada seluruh tamu undangan, jamaah yang masih berada di luar, silakan untuk menaiki tempat yang sudah kami sediakan. Cek satu. Cek satu. Kepada semua jamaah yang masih berada di bawah, kami persilahkan untuk segera menempati tempat yang telah kami siapkan di atas niki nggih. Sila. Karena acara kita akan segera mulaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Adenan Hariski HLC. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pengurus Masjid Liwaudin Dasa Penyetimu. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, dan yang kami banggakan remaja Masjid Liwaudin Penyetimu, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam mari kita kirimkan kepada baginda akhir zaman, sang pemimpin umat yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita panjatkan akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Liwaudin Penyetimu dengan tema dengan hikmah Maulid kita kuatkan persatuan, giatkan kemakmuran sebagai momentum perubahan. Rabu, 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan. Untuk lebih barokahnya marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Adinda Muhammad Rifki Apwan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada adik kami Muhammad Rifki Apwan. Acara ketiga, pembacaan Sholatul Nahdatain yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Nurdin Kiha SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim al kirami ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب والطريقة مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور له الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد المشهور ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. بسم الله. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدنا ولمشايخنا وللنهدين وللنهديات
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله. الحمد لله. لصاحب الوقت ولصاحب الحاجة. الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. والله موفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Nurdin KHSPD. Acara keempat, pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Adnan Haris KHLC. Kepada beliau dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الحامدين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد المكرمون para alim ulama, al-mukarramun, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya bapak-bapak pengurus masjid dan remaja-remaja masjid yang kami hormati muliakan. Singkatnya seluruh hadirin jamaah pengajian dalam rangka bermaulid, bersukacita, bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada kegembiraan yang paling tinggi kecuali kegembiraan dengan Muhammad. Tidak ada sukacita yang paling tinggi kecuali sukacita dengan Muhammad. Tidak ada pengorbanan yang paling mulia kecuali pengorbanan untuk Muhammad. Tidak ada pengajian yang paling atas kecuali pengajian tentang Muhammad. Maka Muhammad adalah yang paling mulia. Muhammad yang paling agung. Muhammad yang paling tinggi. Muhammad yang paling hebat. Dan siapapun yang senang, bergembira, bersukacita, berkorban, bahkan memperjuangkan Muhammad, maka dia pun akan menjadi mulia, menjadi akan tinggi, menjadi hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bersama orang yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali saya sebut Muhammad, namun mohon maaf, rupa-rupanya jamaah banyak yang pelit. Banyak yang pelit pada dirinya sendiri, apalagi pada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, al-bakhilu man du'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit adalah orang yang mendengar namaku tapi mulutnya tidak bergeming, tidak melanjutkannya, tidak menyebut dengan sallallahu alaihi wasallam, maka itu orang yang pelit dan tubuh adalah orang yang pelit. Maka ini alhamdulillah kita kumpulkan rahmat. Berharap yang bersama kita pun tidak ketinggalan Muhammad. Muhammad. Saya Jalil. Berharap kita berdoa kita kumpulkan rahmat. Sallallahu alaihi wasallam. Berharap yaumul qiyamah kita kumpul dengan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa sampai bila berada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena qiyamah menurut keterangan para ulama berdasarkan hadis dan Quran, tidak ada satupun yang bisa berani mengangkat tangan, berani menghadap Allah Subhanahu wa taala, saking menggahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat Jibril pun diam 1000 bahasa. Yauma yaqumur ruh
wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari nanti, yaitu hari kiamat, di padang mahsyar, tempat kita berkumpul semua makhluk Allah, dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, dari bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa iblis, bangsa manusia, binatang, apapun yang sudah diciptakan, kumpul satu tempat, namanya mahsyar. Mahsyar namanya. Padang yang begitu luas sepanjang mata memandang, tak ada satupun batang pohon kayu. Panasnya mencekam, menakutkan, digambarkan panasnya saat itu bagaikan matahari sejengkal di atas kepala, padahal matahari sudah enggak ada. Menakutkan, mencekam. Tetapi orang-orang yang berada dalam rombongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak merasa kepanasan. Justru dia nikmat, adem, tenang, enggak risau, enggak takut. Siapakah mereka? Mereka adalah auliaullah, kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Yang dekat dengan Muhammad, pasti kekasih Allah. Yang bela Muhammad, pasti jadi kekasih Allah. Yang betul ngiring kepada Muhammad, pasti kekasih Allah. Yang tegak teguh dalam syariat Muhammad, pasti kekasih Allah. Al-Quran mengatakan, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah yang dipimpin oleh kekasih yang paling terkasihi, yaitu Muhammad, kumpul dalam keadaan mereka tidak akan takut dan mereka pun tidak bersedih. Dipimpin oleh Muhammad SAW dengan membawa bendera. Hanya satu-satunya bendera. Tidak ada bendera kecuali bendera Muhammad. Sehebat apapun bendera di dunia, sepanatik apapun Anda kepada bendera di dunia, apakah itu bendera negara, apakah itu bendera kelompok, partai, golongan, bendera itu enggak ada yang muncul. Yang ada bendera Muhammad. Benderanya namanya Liwa'ul Hamdi. Waliwa'u hamdillahi jalla biyadi. Wala awwalan ati anal jinana. Bendera kesyukuran itu nanti ada di tanganku. Saya yang membawanya, saya yang akan memegangnya. Dan siapapun yang berada di bawah bendera itu dijamin masuk surga bi ghairi hisab. Pertanyaannya, apakah kita nanti berada di bawah benderanya? Belum tentu. Tentu siapa yang berada di bawah bendera, di naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka? Tentu orang-orang yang hidupnya di dunia selaras dengan hidupnya Rasulullah. Siapa mereka? Keluarganya yang beriman, sahabatnya yang membelanya. Maka yang paling dekat di bawah bendera tersebut adalah para sahabat Rasulullah. Karena sahabat Rasulullah dengan segala yang dia miliki ikut andil berjuang dengan Nabi Muhammad untuk menegakkan agama. Adalah istri beliau, orang yang sangat kaya, miliarder, bisnisnya sampai lintas negara, dari Mekah ke Syam, kaya dia, punya uang banyak,
emas banyak, binatang ternak banyak, sukses dalam bertijarah atau berjual beli berbisnis. Khadijah bintu Khuwailid. Tetapi tatkala Rasulullah berdakwah, diangkat menjadi nabi dan rasul, yang pertama kali menjadi donatur utamanya adalah Khadijah. Khadijah menjadi donatur secara all out, seluruhnya. Dia mengatakan, wahai Muhammad suamiku, engkau adalah utusan Allah. Butuh dukungan untuk berjuang. Saya, jiwa, raga, harta, benda saya pakai. Bila perlu, kalau kau nggak cukup untuk berjuang, nanti kalau sudah saya meninggal, gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya, jual untuk berjuang. Itu Khadijah. Harta bendanya yang begitu banyak, diserahkan semuanya. Tanpa dia ragu. Yang ada di tubuhnya, di telinga, kaki, tangan, semuanya dikeluarkan perhiasannya untuk berjuang. Sampai Khadijah jatuh miskin. Saking miskinnya, waktu beliau meninggal dunia, tidak ada untuk membeli kain kapan. Itu pejuang. Maka Khadijah bintu Khuwailid, karena pembelaannya kepada Rasulullah, ngiringnya kepada Rasulullah totalitas, hanya satu-satunya manusia di dunia yang mendapat kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kirim salam kepadanya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aqri assalam min Allah li Khadijah. Sampaikan salam Allah untuk Khadijah. Saking mulianya. Hanya dia di dunia ini. Seorang wanita. Tetapi Masya Allah, walaupun dia wanita, perjuangannya untuk Rasulullah tidak bisa dibilang. Sampai-sampai dapat kemuliaan, dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dikiriman salam isi presiden. Wah dikiriman salam si presiden. Wah dikiriman salam si Raja Saudi. Wah dikiriman salam isi menteri. Wah. Lamun narak dikiriman salam, dikiriman surat, undangan secara khusus. Nanti waktu pelantikan Prabowo jadi presiden, betapa bangganya Sida. Siap dari khusus. Padahal yang undang Prabowo manusia biasa. Tapi sudah bangga Pada manusia Khadijah dapat kiriman salam dari Allah yang merendah. Beliau mengatakan Allahumma anta wa ilaika salam wa hayya tabarakna wa alati azal jalal wal ikram. Dia tapi mereka Allahumma yang maha mulia. Itu dia. Sampai itu dia sakit. Dia panggil anaknya Fatimah. Wahai Fatimah, anakku, kalau saya mati, mintakan saya kepada ayahandamu yaitu Rasulullah. Syal yang dipakai oleh Rasulullah selalu menerima wahyu. Mintakan itu jadi kain kapanku
karena saya sudah tidak bisa membeli kain kapan. Didengar oleh Rasulullah, dipeluk istrinya dalam keadaan sakit. Nangis Rasulullah, terharu, bangga. Istrinya betul-betul berjuang, zahir batin dengan seluruh jiwa raga harta bendanya membela Muhammad. Tatkala merangkul istrinya, tiba-tiba malaikat Jibril membawa 5 kain kapan. Ya Rasulullah, ini 5 kain kapan. 1 untuk istrimu Khadijah. 2 untukmu. 3 untuk anakmu Fatimah. 4 untuk menantumu Ali bin Abi Thalib. 5 untuk cucumu Sayyiduna Hasan. Rasulullah nanya, mana untuk Husain? Husain tidak perlu, tidak butuh kain kapan karena dia akan mati syahid di perang Karbala, dan itu terjadi. Artinya apa? Ternyata Allah tidak tinggal diam. Allah Maha tahu siapa hamba-hambanya yang betul-betul menolong Rasulnya, menolong Nabinya, menolong agamanya. Allah tidak tinggal diam dari dulu sampai akhir zaman. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah pasti menolongmu. Dan akan mengokohkan kakimu nanti di Siratal Mustaqim. Tidak akan sampai terjatuh ke neraka. Pertanyaan besar untuk kita. Sejauh ini kita punya agama. Pengarek-arek Nabi Muhammad, apa yang pernah kita korbankan? Apa yang pernah kita keluarkan untuk agama? Apakah pernah kita berkorban sampai jatuh miskin? Seperti Khadijah. Atau apakah kita pernah korban seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang menyerahkan 100 ekor onta dengan seluruh yang dibawanya di musim kemarau untuk keselamatan orang Madinah? Apakah kita pernah seperti Sayyidina Ali yang siap menjadi tameng Rasulullah tatkala dipanah? Apakah kita pernah seperti Sayyidina Umar kemana-mana siap dengan pedangnya membela Rasulullah? Di mana kita dengan Rasulullah saat ini? Itu poinnya dalam kita bermaulid. Jangan-jangan kita hanya kumpul di masjid, hanya rame begini tatkala ada maulid. Sementara sholat 5 waktu kita kemana? Apakah masjid ini rame? Kita kunjungi setiap waktu? Kenapa? Karena masjid ini tempat membela Rasulullah. Kita nggak mungkin ketemu dengan Rasulullah sekarang. Tidak mungkin kita akan hunus pedang pergi ke Palestina untuk melawan Israel la'natullah alaihim. Tapi cukup datang ke masjid, nampakkan syiar-syiar agama. Nampakkan. Jangan pernah rela untuk tidak datang ke masjidnya setiap waktu. Jangan biarkan masjidnya kosong. Kalau itu yang terjadi, mana andil kita untuk agama? Katanya pingin berada di bawah bendera. Pingin mendapat syafaat. Pingin selamat. Tapi azan subuh yang ada imam sama merbot. Kemana anak-anak kita dengan Al-Qur'annya? Kemana putri-putri kita tentang agama? Harus kita pikir. Cara berjuang sekarang tidak seperti sahabat dulu pergi perang. Kita sekarang, ayo, ini agama, peninggalan Rasulullah. Siapa lagi yang akan menegakkan kalau bukan kita? Beton demen anak. Beton demen ite. Beton demen seninan tendah. Apakah demen li agama? Atau kurang demen li agama? Ini pertanyaan. Kalau tidak bisa kita merubah diri dari sekarang, jangan harap bisa kumpul dengan rombongan Muhammad. Kita akan Masya Allah menjadi orang tersiksa dan terhina nanti di yaumil qiyamah. Bahkan mungkin tidak diakui menjadi umatnya. Kenapa? Enggak ada andil di agama. Tidak ada perjuangan. Minimal kita perjuangkan agama di diri kita. Di istri dan anak kita, di rumah kita,
di masjid kita, di musola kita. Ayo tampakkan syiar-syiarnya. Menjadi viral dan booming. Rame masjidnya, rame musolanya, rame Qur'annya, anak-anaknya berjiwa Qur'an. Atau jangan-jangan anak kita selalu kita Masya Allah manjakan. Kita berikan semuanya, tetapi jauh dari agama. Dia juara satu dalam apa? Judi online, judol. Yang sekarang menjadi penyakit di Indonesia. Judi online itu milik luar negeri, tapi dipakai oleh orang Indonesia. Alat elektronik yang kita dibuatkan ini, kebanyakan adalah produk orang non-muslim. Yang terkadang kita tidak bisa kontrol, sehingga kita dapat mudaratnya saja. Manfaatnya Masya Allah banyak, tetapi kita tidak dapat. Buktinya apa? Banyakkan anak kita lebih memilih main game ketimbang pergi ngaji. Dan itu terjadi. Lalu anak ngaji tu aja masjid. Sementara ama antokon-tokon lebale ngudut-ngudut. Lalu dojo masjid, ngaji tu aman sendiri nganga ndek tau ngaji. Buta huruf Al-Quran. Apakah kewajiban ngaji hanya untuk anak? Lalu orang tua harus santai-santai? Bukankah kewajiban mengajar orang tua yang wajib? Lalu bagaimana mengajar kalau nggak bisa? Dan ini tidak dipikirkan. Lalu untuk apa? Siapa yang akan pikirkan agama ini kalau bukan kita? Kalau generasi kita lemah, tidak pikirkan agama ini, lalu siapa? Kemudian setelah itu kita berharap, ya Allah, tunas syafaat Rasulullah. Dari mana? Tidak bisa. Kenapa Rasulullah tahu siapa yang membela agama? Siapa tahu siapa dikan agama? Tahu. Bisa kita bohongi. Isinya lektikan, Masya Allah. Sebagainya. Kemudian datang nanti kenapa Anda tidak bikin agama? Malam yahtamna bi amrihil ummah. Siapa yang tidak peduli dengan urusan agamaku, nanti tapi termasuk bagian dariku. Akan diusir Rasulullah. Tidak ada di api. Allahi mendaki. Belum lagi anak kita tentang sholat mana? Sudah ajarkan dia sholat. Sudah ajarkan dia wudhu. Sudah ajarkan dia tarak karena bersuci. Mulai dari kencing, buang air besar dia bersuci. Jangan anak-anak juga bisa. Kenapa orang belum bisa? Hanya apa yang terjadi? Ini nama anak pada 3 anak ngomong. Enggak. Berinya hanya kepada inginkan di dunia. Hanya fokus pada dirinya, kesenangan dirinya. Lalu lagi tidak mungkin. Impossible. Cannot. Maka tadi sudah dibilang Tuhan biarkan kemakmuran sebagaimana berubah dari acara ini. Lalu kapan mau berubah? Berubah stabilitas gerakan, alat, tata cara, perilaku, ibadah, pikir, hubungan dengan hubungan sesama. Kalau tidak dibahas oleh nane, semakin
maka Anda berhak untuk masuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa rugi rugi rasa dah ditinggalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan berkepanjangan tanpa ada akhir. Nasibnya nggak tahu mau kemana. Kenapa? Sudah ditinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa tempat minta tolong? Allah tidak akan mungkin menolong kita kalau kita tidak hormati kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo semua kita tanpa kecuali, ayo mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang untuk kita dekat dengan Muhammad. Tegakkan syariatnya. Kerjakan apa yang dicintai Muhammad. Jangan pernah lakukan apa yang dibenci oleh Muhammad. Hidup harus Muhammadiyah. Harus mulia dengan Muhammad. Hidup harus benar-benar di bawah syariatnya. Baru kita beruntung. Wa karabah, untung kelaik mele berubah. Untung keagat kenani. Untung kadijak ndak tahu. Nah dia agat, alhamdulillah, untung, wah tarabah, agat, untung. Bene pilih noan. Melene kena agat ke alhamdulillah, atau nyesek. Bene pilih. Nane temile apa lema? Nane temile. Lema cande nara. Your time to choose right now, not neighbor. Now, sekarang. No. Semua kita dituntut. Apa? Untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, kecintaan Rasulullah, kesenangan Rasulullah. Satu di antaranya, enggak usah jauh-jauh. Satu di antara kesenangan, kecintaan Rasulullah adalah senantiasa sholat berjamaah. Pertanyaan, sejauh mana kita berjamaah? Jangan-jangan kita ini demenan sembahyang mesat. Rasulullah SAW setelah mensyariatkan atau mensunnahkan, memberikan hukum sholat jamaah di Madinah. Semenjak itu sampai meninggal dunia, beliau selalu berjamaah walaupun dalam situasi perang. Sehingga ada dalam fikih salatul khauf. Sholat dalam keadaan takut. Kenapa? Musuh di depan, musuh di belakang, kiri kanan. Tapi Rasulullah tetap berjamaah walaupun situasi perang. Arab perang letih. Arak musuh teh, arak juaan teh keris kelewang ngajak masjid, arak ni adang teh, arak ni gorok tojok masjid, mukembe dapat tende jok masjid. Katanya cinta Nabi, pingin syafaat, kesukaan Nabi, kecintaan Nabi ke masjid, mumbe tahu teh. Allahu Akbar, subuh ngebang, mbe tahu teh. Asar ngebang, Zahar ngebang, Maghrib ngebang, mben tak sembahyang. Pira najok masjid keluwean. Jangan-jangan tekan luwean. Isi jamaah sadateng. Bahkan anda ndek wajib sembahyang Jumat, ndek najok masjid badek kerja. Lagu terpaksa najok masjid kemben, wajib soal. Anda ndek wajib sembahyang Jumat, badek ndek ngemes jok masjid. Akhir Masya Allah, arak dengan enggak ampun jok masjid, wansak mati, kembeen sembayangan. Aneh. Muya model-model sak menine kanca Nabi Muhammad? Tidak. Itu contoh kecil. Sampai-sampai Rasulullah
saking perhatiannya kepada sholat jamaah. Sampai beliau pernah mengatakan dalam I'anatul Talibin, kitabnya juz 2 tempatnya. Yang maknanya, saya kepingin melek, kesuruh dengan sembahyang berjulu le masjid. Mu aku yang ngelining le Madinah. Solang kejuk kayu ke salah saya mau ke seduh balik. Cuma balik ke masjid. Artinya apa? Bermamar biasa ini saya keok mempertahankan memperjuangkan agama subuh kemben telang tong ges tu ni. Ya ton datang maling alur bait. Pira lalu ajin ketimbang saya ketinggalan salat jamaah. Alur saya jadi ujian. Lagu apa jadi kendalan tak pun ajak masjid kira-kira. No. Itu contoh kecil. Contoh kecil yang lain tatkala kita salat berjamaah. Apa selalu Rasulullah SAW mengatakan sawu sufufakum prapat tesape. Prapat tesape. Syuddul khalal isi sakasa sawu bainal manaqibi wal aqdam. Pelombok yang antara toa ke kanca tumat ada yang berdait kanca salainan. Ninde mbani berdait kanca sanu nutut tau nutun apalagi ndak selingkewa aja. No contoh kecil merapikan saf itu sunnah Rasulullah. Bila kita bela perjuangkan dicintai oleh Rasulullah, padahal yang terbaris, lagu terkadang ini sepelean, ini remeh, datang arato, digama ina. Imam yang dah terkadang dia peduli. Langsung dah maju. Allahu Akbar. Sunat imam sebelum takbir lihat ke belakang. Untuk apa? Rapi saf. Rasulullah tidak mau sholat sebelum rapi safnya. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Dia tidak akan sholat sebelum mengecek semua saf. Sambil membawa pecut. Siapa yang tidak lurus dipecut. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, saya sering kena pecutnya Sayyidina Umar. Kenapa? Barisan saya enggak lurus. Keliling. Makanya Sayyidina Amr bin Al-Khattab, dia ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, itu yang membunuhnya. Ditikam tatkala merapikan saf. Itu tegalah. Maka beliau mati syahid. Waktu dia sekarat, dia bertanya, siapa yang menikamku? Apakah dia seorang muslim atau orang kafir? Kafir, alhamdulillah, basa. Ya kembe nunasan, lamun dengan Islam, daga anjak pemeni keenggaan, kemaapan doang. Lamun dengan Islam, lagu untung dengan kafir. Dengan kafir yang darah urusan, dia harap maaf. Aita kerja batur terdoang nunda selingkewak sebulan. Dan kewak terkadang setahun, 2 tahun. Bahkan terkadang diingkawak mentoaan. Diingkawak ipar. Diingkawak menantu. Padahal padan dengan agama Islam. Sayyidina Umar andai dengan Islam telah kemajuan. Isi agama Muslim.
sholat sudah merapikan parah biasa. Parah itu biasa. Padahal itu adalah tamam salat. Inna as-sufufa min tamam salat. Ada selembut. Lembut sebanyak. Rasulullah. Tidak benar kita ingin masuk surga dengan beliau. Ayo. Masih hidup. Punya kesempatan. Majikan. Quran ada. Anak semuanya buka. Itu siapa yang ingin mulia dengan Muhammad, kesempatan masih ada, ruang waktunya terbuka untuk nanti memiliki apa mengatakan di rumahnya. Arab dia anak majid. Bangunkan istrinya, bangunkan anaknya. Lamun berdua senina malas-malas jauh masjid. Barak lamun meni kemalas sejak kerombo. Ada sarakan jadi kerombo doa. Malik malas-malas dia banyak tira jauh masjid. Oh lamun meni model jak kegenti. Jadi apa? Ngomong-ngomong oleh balikannya. Ira entan. Apalagi nendek mele sembayang ja. Oi di gamaina. Buat apa? Karena kita ini tanggung jawab. Ada anak kamu ke masjid, hukum dia nggak ada belanja hari ini. Kenapa kamu nggak ke masjid? Lagu nende sudah sama menghukum monde. Kamu jauh masjid tuh. Mesti ada jamak. Ndak juluk ke ngerokok. Kengudut julu anak. Bayu jangan anak selesai ngaji, maka dia masjid ama, kamu bisa ke anak itu satu awayan tuh balik. Aneh kita. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun? Apakah suruh dengan doang gawe solah? Anak doang suruh, kanak doang suruh. Mesti dah janda emele, padahal ketahuan solah. Woi, dia beri akal, bodoh. Bodoh ni terkena Al-Quran. Apalah ta'qilun? Apakah kalian enggak punya akal? Ndek mikir, ndek ke otak, poka? Kan artinya. Mun suruh anak doang ngaji, suruh anak doang sembayang, suruh anak doang jong masjid, suruh anak menumni lagu itu jande. Melupakan diri sendiri. Afala ta'qilun, kata Al-Quran. Apakah kalian tidak berakal? Maka mari, masjid ini terlalu luas. Siap untuk diisi. Dan masjid ini akan menjadi saksi. Saya mau cerita satu orang yang sangat istiqamah ke masjid. Saya baca di sebuah kitab. Ada orang yang tua renta. Tetapi dia sudah membiasakan dirinya untuk senantiasa sholat di masjid. Suatu hari diuji oleh Allah. Hujan, peteng dedet, lolat langan. Guntur teker, menggelegar. Akhir datang waktu sembahyang. Apa nih jok sebinian? Siapang ketangkong, siapang ketunjang,
Mbelai kojok masjid. Uni seninan nende. Hujan. Petang, lolat, guntur teker. Balik rebak. Balik bahaya. Balik betul sembayang. Apa ni nende. Masjid dikelai. Muntabai tangkong kereng. Aneh menuju onya-onya entah lampak. Sugul balik. Baru 10 langkah. Masya Allah. Salat tipak naik lolat. Mung kedebra. Rebak. Empapuk seni. Rebak jam menu ule. Assalamualaikum. Said. Aku kembali rebak. Balik. Salinang ketangkap. Selesai sini. Aku. Terus Masya Allah Alhamdulillah terima kasih karena baja Mbele papu kojok masjid anteh kedenden tay masjid ternyata buka masjid Allahumma salli ala Muhammad engkah dengan sebaya astaga dek mau berjamaah susah dek mau berjamaah oneng-oneng sak menonton lagu aneh arak masih kencang ke berjamaah nih kanak baja bajang nane ja isi dah kerja oh dengan engkah nani entah sembayang ndek ke sembayang yo sembayang ndek ke sembayang kemben oleh lain sampai nane ndek kuat sembayang kencang ndek ke sembayang yo apa merek ke kedoa ke pun toa ndek ke tahun kenin ndek ke tahun dompet ke kita nih Pak Toa si de doang orang ngelalah aku ni iblis judul cerita ini dengan ngeraos kence iblis seorang wali punya karamah bicara melihat iblis aku ni iblis kembali tolong ke mana ada ketahuan Pak Tua. Iblis pinteran sida, ceketan. Gara-gara sida dan apa pelelah kun. Wah kembali mana? Woi, demene sugun oleh masjid. Demene sugun oleh balai sembahyang berjamaah jok masjid. Dosa ne salalah kegoda-goda nun rara. Bint maafan sallallahu taala gara-gara ni sugun jok masjid berjamaah. Lelah kegoda. Apa perbak menih? Ada sandi ajak masjid aku perbak ngonu. Lagu dia menyerah. Lalu ni malik culah. Sugu ni malik. Sugu ni sak kedua nenjak. Dosa ni kenca selamu dosa saleh balik tahu ya ranun. Obi rugi kaku.
Mau ke perbak malik kun. Mau ke parap, andeng ke perbak sak telu kalin petulak. Andeng ke perbak sak telu kalin petulak mai sugun, selapu dosa-dosa dengan lebih nini isi gara-gara sida, dek gemas. Terus kembali pada perbak, saya perbak sak telun, mula dah melangah hangka. Ya pok bantu, ajak mahji. Ternyata kaki-kaki yang melangkah ke masjid adalah kaki-kaki pengampun dosa. Pengugur dosa. Mune pada luwe dosa, pada baik berirap berdosa aja aruan, kuatan tojok masjid. Langkah ke masjid itu menghapus dosa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Bashiril masya'ina fil zulami ilal masjid bin nuri tam yaumal qiyamah. Beritahu kabar gembira bagi orang-orang yang suka arun nejok masjid. Subuh aruan, zohor dan payanti ngebang aruan, asar aruan, maghrib aruan, isya aruan. Ya dan al-masya'in. Bara dengan sama si petang wan jojok masjid. Arun nejok masjid, bara iya, lemak lejuluk kiamat pasti akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebalik. Lamun tuh kanti abot ojok masjid. Petang telemak jeluk kiamat. Darat dilan. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhidu lahu bil iman." Lamun pada seriuan dengan tetap pojok masjid, bila waktu masjid doang lain kebara, seksian, ya dengan tulen-tulen beriman. Nabi suruh tenu, seksian eno, seksian, ya dengan tulen-tulen beriman. Mu kaya doe aneh. Nasib masjid bilang gubuk gempeng. Bertingkat sola-sola berkeramik lagu tebilin isi jamaahan bilang waktu. Mudah-mudahan ndek teja. Mudah-mudahan ndek masjid seni aja. Nunasa. Ndek neteja ya. Alhamdulillah. Cuma kurang kancan badan jarin. Kita berlomba bikin masjid dengan Masya Allah arsitektur yang megah. Lantai 2, lantai 3. Lagu la ilaha illallah. Ben tahun nuansa pihak. Bilit. Bahkan sampai narak talak siun ke jam masjid. Dek nuah lain masjid kecuali dia mati terjauh. Ini contoh kecil cara menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Belum yang lain-lain. Maka kesimpulannya, hakikat maulid adalah untuk mengingatkan diri, menegur diri, supaya kita semakin kuat hubungannya dengan Muhammad. Semakin cinta kepada Muhammad. Semakin semangat berjuang untuk Muhammad. Karena kita berharap syafaatnya, berharap bersama rombongannya nanti di yaumil qiyamah. Untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, maka kesempatan masih terbuka lebar. Bagi yang mau silahkan, bagi yang tidak mau terserah. Kedoa-doa. Samele monggo, sande mele ndek tau paksa. Kering mele ini terserah. Mele untuk sida, ndek mele endah untuk sida. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Solah umak nia, lengeh nendah umak nia. Bajun umak nia, ndek baju umak nia. Ojo ke masjid umak sida, ndek ojo masjid terserah. Kering bentane mele. Kering bejan dan temele japedi. Lagu lamun terjadi tetu-tetu manusia sadar, berakal, beriman ja, pasti satu kata meleng kanjeng Nabi. Meleng kanjeng Nabi. Sesulit apapun jalan pasti kita terobos karena hanya satu-satunya pintu jalan keselamatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan penyampaian yang sedikit tapi ada maknanya. Untuk kita jadikan bahan perenungan, penilaian untuk diri kita tanpa pernah menilai orang lain. Kita nilai diri kita, keluarga kita nilai anak kita, istri kita, sejauh mana hubungannya dengan Muhammad. Sejauh mana pengorbanannya untuk Muhammad. Sejauh mana cintanya untuk Muhammad. Jangan-jangan rumah kita gersang dari Muhammad. Jarang dari ajaran Muhammad. Panas balik langga ada gara-gara tidak hidup Muhammad dalam diri kita. Maka mari kita hidupkan Muhammad dimanapun kita berada. Kita hidupkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Sehingga kelak di yaumil qiyamah tidak ada yang ketinggalan rombongan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di bawah barisan, di bawah bendera Rasulullah yang akan masuk surga mengucapkan wa tarabah, alangkah beruntungnya karena masuk surga di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikianlah, kurang dan lebihnya tunas ampura maaf. Matur tampiasih akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا ومولانا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أنصار نبيك. اللهم اجعلنا من أنصار نبيك. اللهم اجعلنا من أنصار دينك. اللهم اجعلنا أنصارا لدينك ونبيك صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجمع بين حبيبك وبيننا وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى. اللهم ارزقنا محبته محبة لا تنقطع بيننا وبينه أبدا أبدا دنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم وفق واهدي قلوبنا لمحبته وحسن متابعته ظاهر وباطنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن المتابعة له. اللهم ارزقنا محبته وحسن المتابعة له. اللهم ارزقنا محبته وحسن المتابعة له. اللهم ارزقنا من أنصار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن قال يوم القيامة وطرباه ولا تجعلنا ممن قال وكرباه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى خضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله ولهم الفاتحة. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dan demikianlah, kurang lebihnya tunas ampura maaf. Matur tampiasih akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Adnan Haris KLC. Dan semoga kita semua mendapatkan hikmah dari pengajian Maulid Nabi pada malam hari ini. Cara selanjutnya yakni penutup untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya mewakili pengurus masjid dan remaja masjid serta jamaah Masjid Liwaudin Penyetimu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حطموا زلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا زلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم أو تعاليتم نذيبتم يا تلاميذ محمد أو تعاليتم نذيبتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد أقيموا زلم الليالي واسبقوا ركب المعالي أقيموا زلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي فرعوا دين محمد وابذلوا كل الغوالي فارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم